Mu'tazilah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ajarannya mengatakan begini. Ini zamannya kita harus terus terang. Mudah menuding orang dengan klaim yang tidak mendasar adalah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, terutama yang terjadi antar umat Islam, di mana tudingan sesat hingga tudingan kafir terus saja merebak di tengah-tengah masyarakat seakan menjadi hal lumrah untuk ditoleransi. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal ini? Berikut adalah hasil wawancara Buletin Tau'iyah pada hari Jumat 10 Desember 2021 kepada Habib Muhsin bin Ali bin Hamid, pimpinan Majelis Taklim wa Dakwah Rawdatul Muhibbin, Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di rumah saya. Mudah-mudahan silaturahim ini menambah keberkahan kita semuanya. InsyaAllah tidak terhenti sampai di sini, tapi akan terus berlanjut dengan silaturahim yang berikutnya. Mengenai pertanyaan tadi, memang banyak sekarang ini orang yang gampang menuduh, mudah menuduh. Ketika tidak cocok dengan dirinya atau tidak sepaham dengan dirinya, langsung dicap ini sesat. Langsung dicap, bahkan ada yang sampai langsung mengatakan kafir, musyrik dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jaga. Artinya tidak boleh orang gampang menuduh orang lain. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan sibabul muslim fusuk. Kita ini mencaci maki orang, menghina orang, menjelek-jelekkan orang, itu kan termasuk sifat kefasikan, gitu loh. Belum tentu orang yang kita caci maki, yang kita hina itu fasik. Belum tentu kalau tidak ada bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Malah kalau kita yang menuduhnya, kita yang menjelek-jelekkannya, malah kefasikan itu bisa kembali kepada kita, kan begitu. Jadi memang ini yang harus diperhatikan oleh semuanya. Jangan mudah menuduh orang, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Karena timbangannya itu adalah syariat. Mizannya adalah mizan syariat. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama, ya sudah. Adapun seperti yang sudah kita ketahui, kita semuanya sudah pernah belajar, perbedaan-perbedaan yang kecil, furu'iyah, kan? Tidak ada masalah. Itu furu'iyah. Tapi kalau misalnya perbedaan tadi itu sudah menyangkut usul, menyangkut dasaran, menyangkut iman, menyangkut akidah, nah ini yang harus kita bedakan, Dan zaman sekarang ini saya katakan kita tidak boleh lagi pakai samar-samar, bukan waktunya, bukan zamannya kita memakai istilah enggak, maksudnya kayak kisi-kisi atau enggak, sebut aja langsung bahwa aliran ini tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu. Akidah ini menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya contoh, kita bilang aja Rafidhah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ini. Mu'tazilah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ajarannya mengatakan begini. Ini zamannya kita harus terus terang. Menuduh tidak boleh, tetapi kalau memang orang itu jelas dengan bukti, dengan ucapan, bahkan mungkin dengan tulisannya, sudah menyimpang dia, atau bahkan sudah jelas mengarah kepada satu pemahaman yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berani mengatakan bahwa dia begini, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau pertanyaan antum tadi, mudahnya orang menuduh, berarti karena tidak ada bukti mungkin. Dia tidak mendapat bukti yang jelas, bukti yang nyata. Tapi kalau sekarang seandainya sudah ada buktinya, nyata, ucapannya, bahkan dia pernah menulis mungkin juga, kan?
dan itu menyimpang, ya kita harus berani mengatakan bahwa itu menyimpang. Ya, mohon maaf saya tambahkan, sekarang ini banyak orang kadang-kadang takut menyebut orang dolim, wahai dolim. Paham ya? Jelas orang ini dolim misalnya. Orang ini dolim jelas. Tapi kita ini takut mau ngomong ya dolim atau anta dolim. Ini yang maaf kadang-kadang di sebagian tokoh-tokoh kita mungkin yang punya ilmu takut. Ya, mau bilang kamu ini dolim itu takut. Padahal begini, dengan kita mengatakan anta dolim, ya sorohatan dengan terus terang kamu ini dolim. Loh dia kan berpikir, loh aku kok dibilang dolim sih? Oh ternyata, oh saya salah. Oh ternyata ajaran saya tidak benar. Oh ternyata keyakinan saya ini salah. Oh ternyata saya berbuat dosa. Saya berbuat maksiat. Nah ini fenomena di akhir zaman ini banyak tokoh-tokoh yang tidak berani, entah apapun alasannya, mengatakan kepada orang dolim anta dolim. Takut kadang-kadang, gitu ya. Ya memang tidak boleh kita menuduh tanpa dasar, itu tidak boleh.